Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tertulis dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 dan 18, kata kunci renungan pada malam ini adalah sukacita dalam kemiskinan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Habakuk 3 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terambil dari kitab Habakuk 3 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kegembiraan itu tergantung pada apa yang terjadi tetapi sukacita tergantung pada Yesus. Mari kita mulai renungan malam kita. Dalam buku 450 Centuries for Life, Gus Anderson menceritakan kunjungannya ke sebuah gereja di suatu daerah pertanian, di sebelah timur Alberta, Kanada. Di daerah itu telah berlangsung kekeringan selama 8 tahun. Kondisi ekonomi petani di tempat itu tampaknya tak ada harapan lagi. Meskipun dalam kemiskinan, namun banyak di antara mereka yang terus berkumpul untuk memuji dan menyembah Allah. Anderson sangat terkesan dengan kesaksian seorang petani yang berdiri dan mengutip Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Dengan sungguh-sungguh petani itu berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi di kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Anderson berpikir, orang suci itu telah menemukan rahasia sukacita sejati. Mendapatkan kesenangan dari barang-barang yang dapat dibeli memang bukan suatu kekeliruan. Akan tetapi, jangan sampai kita mengandalkan barang-barang tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan. Apabila kepuasan kita ditentukan oleh kepemilikan atas barang-barang, kita akan hancur pada saat kehilangan barang-barang tersebut. Tetapi jika sukacita kita berada di dalam Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat merusakkannya, bahkan kesulitan ekonomi pun tidak. Iya, orang-orang yang mengenal dan mempercayai Tuhan akan bersukacita bahkan dalam kemiskinan. Tuhan membuat kakiku seperti rusa. Habakuk 3 ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Rusa adalah binatang lemah, tetapi kekuatan kaki-kakinya sangat mengagumkan karena mampu dengan lincahnya menjejak di atas bukit berbatu, melewati rintangan, hingga akhirnya sampai pada tempat tinggi dan jauh di puncak bukit. Itulah sebabnya rusa kerap kali dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan kekuatan dan daya tahan yang diberikan Tuhan bagi orang percaya untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Rusa punya sepasang kaki yang kuat, yang diperlukannya untuk dapat hidup di lingkungan hutan yang keras dan sulit. Kaki mereka juga diperlukan untuk dapat melarikan diri dari para pemburu mereka, entah itu manusia ataupun hewan buas seperti harimau. Karena itulah, kaki rusa tercipta dengan kekuatan yang mampu menanggung semuanya. Hutan yang menjadi tempat tinggal rusa merupakan medan yang sangat berat. Banyak tantangan yang harus dihadapinya. Jika tidak ingin menjadi mangsa, dia harus berlari cepat. Untuk itulah dia memerlukan kaki yang kuat. Tempat kita tinggal ini juga merupakan medan yang sangat berat. Terkadang kita tak tahu apa yang harus kita hadapi. Ada banyak masalah yang menghadang, dan sepertinya ingin memangsa kita. Jika tidak berhati-hati, kita bisa terjatuh di lubang dosa dan membuat kita binasa selamanya. Untuk itulah kita juga perlu kaki yang kuat. Habakuk mengungkapkan bahwa kakinya menjadi seperti kaki rusa, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Tuhanlah kekuatan Habakuk, dan Tuhan yang sama juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Berbagai macam bukit masalah, derita, dan persoalan kita hadapi dan kita mampu menaklukkannya. Hanya saja, kita perlu bersandar pada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kaki rusa dalam nas di atas melambangkan iman atau hubungan kita sebagai ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta. Hubungan ini perlu terus dirawat dan dilatih melalui berbagai pengalaman hidup sehingga iman kita bertambah kuat. Jika hubungan dengan Tuhan tidak terawat dan tidak dilatih, hubungan itu akan melemah sehingga kita rentan dikalahkan oleh dosa. Sesungguhnya Habakuk pun punya alasan lemah dan putus asa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, yang adalah gambaran suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk mampu bertahan di tengah kesulitan karena ia senantiasa memandang Tuhan dan mengandalkannya. Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidupnya. Jika Tuhan yang menyertai, tidak ada perkara yang mustahil. Semua orang mengakui bahwa hidup di zaman seperti sekarang ini sangatlah berat, bagaikan menempuh perjalanan di padang gurun, melewati kerikil, dan bahkan batu-batu tajam yang berat. Sebagaimana rusa adalah binatang lemah, kita pun adalah manusia lemah yang penuh keterbatasan dan rentan terhadap mara bahaya. Jika rusa yang secara fisik tergolong hewan lemah, namun memiliki kaki yang mampu menjejak dia atas bebatuan dan jalan-jalan penuh cadas dan mendaki, adakah yang sukar bagi orang percaya? Bersama Tuhan kita pasti bisa melakukannya.
Karena, bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, bersama Tuhan kita beroleh kekuatan untuk menghadapi semuanya, dan bahkan membuat kita seperti rusa yang mampu menjejak di atas batu-batu permasalahan. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah pada keadaan yang seberat apapun. Nas hari ini mengajar kita agar terus mengandalkan Tuhan yang siap membuat kaki kita bagai rusa, mampu berjejak di bukit terjal, melewati jalan berbatu dan terus melompat untuk bisa mencapai puncak bukit. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita yang terbatas, cepat atau lambat kita akan menyerah kalah oleh kesulitan-kesulitan hidup. Kita tidak akan mampu keluar dari beban persoalan jika hanya bergantung pada kemampuan diri sendiri. Tetapi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ketika kita sendiri tidak mampu, Tuhan siap menjadi jawaban. Dia mampu membuat kaki-kaki kita lincah dan kuat seperti rusa untuk mampu melewati jalan berbatu dan terjal dan sampai di atas bukit. Karena itu, teruslah mendekat pada Tuhan, agar Dia memberikan kekuatan pada kita seperti kaki rusa yang dapat melompat tinggi melewati tantangan dan mengatasi situasi sulit. Kita pun dapat tetap berjejak di bukit-bukit masalah dalam kehidupan ini. Hidup beriman dan berhikmat, iman dan hikmat akan tampak lebih jelas jika kita menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan hidup. Tanpa adanya pergumulan hidup, maka kita pun tidak akan memerlukan hikmat untuk mengatasinya. Itu sebabnya selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada. Bahkan masalah sepertinya datang silih berganti, yang seringkali membuat kita merasa tidak mampu menghadapi semuanya. Jadi apabila saat ini kalau kita berpikir bahwa kita bisa menjalani hidup ini tanpa masalah, itu berarti kita sendiri ada di dalam masalah, karena telah memiliki pola pikir yang salah. Tidak mungkin manusia hidup di dunia ini tanpa masalah, sebab saat manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, ini merupakan sumber masalah yang terbawa sampai saat ini. Dengan pemahaman ini, kita akan semakin mengerti bahwa setiap masalah yang datang kita harus tetap menghadapinya, dan bukan berusaha lari dari masalah yang kita hadapi. Masalah yang datang harus kita hadapi dengan penuh tanggung jawab, dan berjuang dalam menghadapinya dengan tekun. Karena sesulit apapun masalah yang kita hadapi, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pasti ada jalan keluarnya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang hidup beriman dan berhikmat saat menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan hidup itu? Pertama, kita harus bertahan dan tahan uji. Bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan dan tahan uji, dalam bahasa Yunani memiliki kesamaan dasar dengan ketekunan. Ketekunan di sini berarti kemampuan bertahan dalam kesukaran, bukan dengan sikap sekedar bertahan, tetapi dengan sikap sedemikian rupa sehingga mampu untuk menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kalau kita menghadapi kesukaran, ada beberapa macam sikap yang bisa kita ambil. Kita bisa menjadi marah, jengkel, bersungut-sungut, lari ke dalam dosa, mundur dari Tuhan, atau bahkan murtad. Ini jelas bukan ketekunan. Kita bertahan, tetapi bertahan secara pasif atau diam. Ini memang masih lebih baik dari sikap pertama di atas, tetapi ini masih belum termasuk ketekunan seperti yang dimaksudkan dalam ayat 2. Kita tetap bersukacita, memuji dan bersyukur kepada Tuhan dan tetap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Contoh, Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, dan Nabi Habakuk dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Inilah ketekunan yang dimaksud dalam ayat 2. Yang mana yang menjadi sikap kita pada waktu kita menghadapi kesukaran, kalau selama ini kita lebih sering bersikap salah? Maukah kita, dengan pertolongan Tuhan, berusaha untuk memperbaikinya,
ketekunan seperti ini adalah sesuatu yang penting sekali, karena ketekunan ini memungkinkan kita untuk bertahan sampai akhir di dalam kita mengikut Yesus. Tanpa ketekunan seperti ini, kita bisa menjadi seperti orang yang termasuk golongan tanah berbatu, yang bertahan hanya sebentar saja lalu murtad. Ketekunan seperti ini bisa mempengaruhi dunia. Kalau kita hanya bisa bertahan secara pasif dalam menghadapi kesukaran, itu tidak mengherankan orang. Tetapi kalau kita bisa tetap bersukacita, bersyukur dan memuji Tuhan, bahkan bisa tetap bersemangat melayani Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan segala macam penderitaan, maka kita bisa membuat orang dunia menjadi heran sehingga mereka mau mempelajari rahasia sukacita tersebut, bahkan mau mengikut Kristus. Ketekunan seperti ini tidak mungkin bisa didapatkan kalau kita tidak mengalami kesukaran. Kedua, kita harus menghadapi semua ujian iman dengan hati yang bersukacita. Ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Ayat 12a mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Yakobus mendorong pembacanya supaya tetap bersukacita tatkala menghadapi pencobaan. Alasannya, Allah menyediakan mahkota kehidupan bagi mereka yang berhasil mengatasi pencobaan. Selain itu, Allah sedang melatih dan memurnikan iman mereka agar kuat, kokoh dan semakin tabah. Alasan berikutnya, supaya karakter orang percaya diubahkan dan memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ketiga, kita harus menghadapi semua ujian iman dengan hati yang tabah dan sabar. Ayat 3, menegaskan bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Orang Kristen harus berpikiran positif dan jangan melarikan diri dari ujian, tetapi tetaplah tabah dan sabar, karena lewat pencobaan ini Allah sedang menguji kesungguhan dan keseriusan iman kita kepadanya. Keempat, kita harus menyadari bahwa ujian iman bertujuan membuat kita menjadi sempurna. Ayat 4 menyatakan, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh." Tujuan ujian iman adalah supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, dan sungguh mengasihi Dia dengan sepenuh hati dalam pengabdian, ketaatan dan kemurnian. Rasul Petrus menegaskan bahwa maksud Tuhan mengizinkan pencobaan adalah untuk memurnikan iman kita seperti emas yang diuji kemurniaannya di dalam api. Dalam kehidupan ini, kita biasanya berharap untuk tidak mengalami berbagai kesulitan. Kalimat yang seringkali muncul, "Ya, semoga semuanya lancar, sukses, tidak ada aral melintang," itulah harapan setiap kita. Maka tidak mengherankan tatkala kita mengalami kesulitan dan tantangan, respon kita adalah kita kehilangan semangat, putus asa, bahkan berusaha mencari jalan pintas. Tidak mudah menghadapi tantangan dan kegagalan dalam hidup kita. Yakobus melihat adanya bahaya penyangkalan iman akan Yesus ketika mengalami berbagai pencobaan. Karena itu, Yakobus mengirimkan surat kepada mereka yang isinya mengajak mereka untuk memiliki mata iman yang memampukan mereka untuk melihat dan memaknai berbagai pencobaan dan kesulitan itu sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa? Karena dengan berbagai cobaan dan kesulitan itu, mereka akan semakin bertekun mengejar kesempurnaan. Dengan kacamata iman, kita akan melihat segala peristiwa dalam hidup sebagai rahmat yang telah disediakan Allah kepada kita untuk bertumbuh dewasa. Pertanyaan lain yang harus kita jawab adalah, bagaimanakah kita melihat tantangan dan kesulitan dalam hidup ini? Setidaknya ada 5 langkah yang perlu kita miliki, yakni: pertama, kita harus bertahan, berharap dan terus memuji Tuhan untuk kebaikannya. Yakobus mendorong kita untuk memandang semua hal dengan sukacita ketika kita mengalami pencobaan yang menguji iman kita. Memang tidak mudah,
Tetapi tatkala kita bertahan atas pencobaan itu, tekanan pada iman kita itu akan memunculkan pengalaman bahwa Tuhan mempunyai kerinduan yang terbaik untuk kita, sehingga pada akhirnya akan menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Seringkali Tuhan mengizinkan kita berjalan melalui tantangan kesulitan karena pengalaman itu membentuk kita untuk menerima jawaban yang Dia telah janjikan. Meski di tengah rasa sakit, jika kita terus bertekad, berdiri di atas janjinya dan percaya pada janji-janjinya, kita akan melihat kebaikan Tuhan yang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kedua, kita harus berhenti dari khawatir. Minta hikmat Tuhan untuk situasi yang ada. Tuhan memberikan hikmat pada setiap orang yang meminta padanya. Dia memberi itu dengan murah hati. Dia tidak keberatan kala kita meminta padanya. Pada kenyataannya, Dia suka ketika kita datang padanya dengan segala kebutuhan kita. Namun yang harus dipegang adalah, kita harus meminta hikmat untuk mendapat apa yang kita minta. Terlalu banyak dari kita punya alasan atas masalah kita dan kembali dengan solusi dari kita sendiri dan datang pada Tuhan hanya sebagai alternatif terakhir. Tuhan mengatakan dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Jika kita datang pada Tuhan segera setelah kita memasuki kesulitan, Dia berjanji akan memberikan pada kita perspektif ilahi atas situasi kita. Dia dapat menunjukkan pada kita jalan menanggapi pencobaan yang mungkin tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Hidup harus tanpa ragu. Datang pada Tuhan dan harapkan suatu jawaban. Ketika kita meminta pertolongan Tuhan, ingat bahwa Dia dapat dipercaya. Ketika Yesus mengundang Petrus untuk berjalan bersamanya di atas air, Petrus dapat melakukannya selama dia terus menatap pada Yesus. Dan ketika dia berfokus pada sekeliling melihat gelombang sekeliling dia dan air yang bergelora, dia menjadi goyah. Ketika kita meminta pertolongan pada Tuhan, fokuslah pada firman-Nya dan apa yang Dia katakan pada hati kita untuk dipercayai, daripada membiarkan keyakinan kita dikuasai oleh keadaan. Ketiga, kita harus penuh pengertian. Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Sains tendar dunia mengatakan kekayaan seseorang memberi banyak kesempatan karena mereka mempunyai sumber untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan, kuasa, pengaruh. Tetapi berbeda sekali, Tuhan ternyata tidak terkesan dengan kekayaan manusia, lebih pada kesediaan kita untuk percaya padanya dan melalui ketaatan dalam apa yang Tuhan sudah katakan agar kita lakukan. Jadi jika kita kaya dalam iman, tidak ada batasan untuk apa yang Tuhan dapat genapi melalui kehidupan kita. Keempat, kita harus tekun, terus arahkan mata pada Tuhan. Melalui ketekunan dalam doa dalam setiap situasi pencobaan, memuji Tuhan dan percaya pada kebaikan-Nya, kita akan membangun karakter yang kita perlukan untuk menerima semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita tanpa merasa terbebani. Kemenangan yang akan muncul dari setiap situasi kita adalah gambaran kecil dari kemenangan yang menanti semua orang percaya suatu hari kelak ketika kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan bagi siapa saja yang mengasihi Dia. Jika kita menyimak rentetan kehidupan yang sedang kita jalani, ada kalanya kita tidak selalu mengalami sukacita dan kebahagiaan. Terkadang kita merasa bahwa kehidupan yang kita jalani ini teramat berat dan sulit. Ada lembah-lembah kekelaman dan liku-liku kehidupan yang sedang menghimpit kita. Pada saat-saat seperti ini kita tidak tahu harus bagaimana menghadapi kesulitan ini. Keputusan dan jalan apa yang harus kita pilih, sungguh terkadang kita tidak tahu. Tetapi ada sedikit penghiburan yang bisa kita rasakan. Ternyata yang namanya kesulitan hidup sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, dan tidak melanda pada diri kita sendiri saja. Ada orang lain yang juga mengalami pergumulan yang sama, bahkan mungkin mereka jauh lebih berat beban yang harus dipikulnya.
Artinya kesulitan dan kebahagiaan adalah sebuah bagian hidup manusia yang tidak bisa kita elakkan. Ketika penderitaan ini menimpa kita, anggaplah itu sebagai ujian iman kita. Tidak selama hal ini buruk, ada sisi positif yang harus kita pelajari. Kelima, kita harus bersukacitalah dalam menghadapi pencobaan. Jangan bimbang di dalam pencobaan, bertekun di dalam iman. Allah menyediakan mahkota kehidupan. Sepertinya aneh kalau kesulitan atau ujian dianggap sebagai suatu kebahagiaan, karena ujian biasanya selalu menyakitkan. Tetapi dari iman Kristen mengingatkan kita bahwa ujian tidak identik dengan kepahitan, karena melalui ujian orang percaya bisa mengalami Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Yakobus meminta penerima surat menganggap ujian sebagai kebahagiaan, karena akan menghasilkan ketekunan yang membawa seseorang lebih memahami kehendak Allah, hidup dalam doa dan mengasihi Allah, juga makin belajar bersandar pada Allah. Bagaimana kita bisa belajar mempercayai Tuhan seperti Nabi Habakuk? Meskipun Nabi Habakuk mempunyai pertanyaan mengenai kejahatan yang terjadi pada masanya, dia menutup ramalannya dengan kata-kata pujian yang positif. Habakuk mengungkapkan imannya kepada Allah dalam sebuah nyanyian pujian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun habis dan ladang tidak menghasilkan makanan, kawanan ternak akan dilenyapkan dari kandangnya dan adalah tidak ada ternak di kandang. Namun aku akan bersukacita karena Tuhan, aku akan bersukacita karena Tuhan penyelamatku. Tuhan, Tuhan, adalah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membuatku menginjak tempat tinggiku. Bagaimana kita bisa belajar mempercayai Tuhan dengan cara ini? Jika kita melihat lebih dekat ayat-ayat ini, kita akan menemukan beberapa konsep yang membantu kita untuk lebih mempercayai Tuhan. Pertama, Habakuk berkomitmen untuk memuji Tuhan terlepas dari keadaan eksternal. Pembukaan himnenya menggambarkan sebuah malapetaka. 1. Tidak ada buah di pohon ara. 2. Tidak ada buah anggur yang tumbuh di pohon anggur. 3. Tidak ada buah zaitun. 4. Tidak ada hasil apapun. 5. Kekurangan domba. Dan 6. Kekurangan ternak. Setelah gambaran menyedihkan ini, Nabi berkata, "Tetapi aku akan bersukacita karena Tuhan." Sukacita Habakuk tidak bergantung pada berkat jasmani. Sekalipun Habakuk mengalami kerugian yang sangat besar, ia tetap bertekad untuk memuji Tuhan. Habakuk mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu dan menyimpulkan bahwa Tuhan layak dipuji. Nabi mungkin kekurangan buah zaitun dan anggur, namun ia tidak akan pernah tanpa Tuhan. Kedua, Habakuk memuji Tuhan secara khusus atas keselamatannya. Aku akan bersukacita karena Tuhan yang menyelamatkanku. Tuhan tidak hanya bisa menyelamatkan, Tuhan adalah keselamatan. Menariknya, gelar Allah keselamatanku digunakan 7 kali dalam Perjanjian Lama. 5 diantaranya ditemukan dalam Mazmur, 1 di Habakuk, dan yang lainnya di Mika 7 ayat 7. Ketiga, Habakuk mengakui Tuhan sebagai kekuatannya. Allah, Tuhan, adalah kekuatanku. Pernyataan ini merupakan fokus utama dari himne Habakuk. Setelah 2 pernyataan mengenai tekad sang nabi, muncul 2 kali penyebutan tentang apa yang akan Allah capai atas namanya. Di antaranya, kita menemukan, Tuhan, Tuhan, adalah kekuatanku. Kebenaran tentang kekuatan Tuhan saat ini menyebabkan Habakuk tetap mempercayai Tuhan bahkan pada saat-saat yang paling sulit sekalipun. Seperti Habakuk, kita dapat memilih untuk memuji Tuhan meski menghadapi kesedihan. Seperti Habakuk, kita dapat memuji Tuhan atas keselamatan yang Dia berikan melalui Yesus Kristus. Dan, dengan melihat Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, seperti Habakuk, kita bisa mempercayai janji-janji Tuhan. Apa artinya bahwa Allah adalah terang? Allah adalah terang. Dapat kita jumpai dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Terang adalah metafora yang cukup sering kita jumpai dalam Alkitab.
Amsal 4 ayat 18 melambangkan kebenaran sebagai cahaya fajar. Filipi 2 ayat 15 mengibaratkan anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai bintang-bintang di langit. Yesus menggunakan terang sebagai kiasan akan perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mazmur 76 ayat 4 dalam bercerita tentang Allah menulis, cemerlang engkau. Kenyataan bahwa Allah adalah terang secara alami sangat kontras dengan kegelapan. Jika terang adalah metafora untuk kebenaran dan kebaikan, maka kegelapan melambangkan kejahatan dan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 6 menulis, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dalam ayat 5 tertulis, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan bahwa ditulis bahwa Allah adalah terang, bukan salah satu penerang. Terang adalah bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Sama halnya dengan kasih, pesan yang disampaikan ialah bahwa Allah seutuhnya kudus, dengan tidak sedikit pun kejahatan, ketidakadilan, atau dosa. Jika kita tidak memiliki terang, maka kita tidak mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah, yang berjalan bersamanya, adalah terang dan jalan pula dalam terang. Mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi Allah, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah adalah terang, begitu pula dengan anaknya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bagian ini, berjalan, sama artinya dengan memperoleh kemajuan. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa orang Kristen dimaksud untuk bertumbuh semakin kudus dan semakin dewasa dalam mengikuti Yesus. Allah adalah terang, dan adalah rencananya supaya umatnya mencerminkan terangnya, dengan menjadi semakin menyerupai Kristus tiap harinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Allah adalah pencipta cahaya terang alami maupun pemberi terang rohani yang olehnya kita dapat berjalan dalam kebenaran. Cahaya terang membongkar apa yang tersembunyi dalam kegelapan, ia menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berjalan dalam terang berarti mengenal Allah, memahami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Orang percaya dalam Kristus harus mengakui semua kegelapan dalam diri mereka, dosa dan kesalahan mereka, dan mengizinkan terang Allah bersinar melalui mereka. Orang Kristen tidak dapat duduk diam dan mengamati orang berlanjut dalam perjalanan gelap mereka dalam dosa. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di dalam kegelapan akan kelak mengalami keterpisahan kekal dari Allah. Terang dunia ingin mengusir kegelapan dan menganugerahkan hikmat-Nya di segala tempat. Dalam membawa terang Injil pada dunia, kita harus mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya ingin disembunyikan oleh orang lain. Terang tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Yesus, Anak Allah yang tak berdosa, adalah terang yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, kita perlu mencerminkan terang-Nya ke dalam dunia yang digelapkan oleh dosa. Tujuan kita dalam bersaksi pada orang yang belum selamat adalah untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Kuasa dan kemampuan Allah untuk memberikan kekuatan dalam situasi yang sulit. Habakuk 3 ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku mampu berjalan di tempat tinggi. Nas hari ini memiliki makna spiritual dan simbolis yang mencerminkan keyakinan Nabi Habakuk akan kuasa dan kemampuan Allah untuk memberikan kekuatan dalam situasi yang sulit. Dalam ayat ini, perbandingan dibuat antara kakiku dengan kaki rusa.
Kaki rusa dikenal memiliki kemampuan untuk bertahan dan melangkah di medan yang sulit dan berbatu. Dengan demikian, pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kekuatan kepada Habakuk untuk mengatasi tantangan dan kesulitan dalam hidupnya. Bagian terakhir dari ayat ini, Ia membiarkan aku mampu berjalan di tempat tinggi, bisa diartikan sebagai Allah memungkinkan Habakuk untuk naik ke tempat-tempat yang tinggi, baik secara fisik maupun spiritual. Ini bisa merujuk pada kesempatan untuk mencapai tingkat keberhasilan, kedewasaan, dan kedekatan dengan Allah yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, pernyataan ini adalah ungkapan kepercayaan Habakuk kepada Allah sebagai sumber kekuatan dan pimpinan dalam hidupnya, bahkan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Ini juga menggambarkan keyakinan Habakuk bahwa Allah akan membimbingnya melalui perjalanan hidupnya, memungkinkannya untuk mengatasi hambatan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam Habakuk 3 ayat 19 mengandung beberapa aspek yang dapat direnungkan. Pertama, kekuatan datang dari Allah. Pernyataan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah. Kita seringkali menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup, tetapi dengan bersandar pada Allah, kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapinya. Ini mengajarkan pentingnya bergantung pada kekuatan rohaniah dan spiritual yang diberikan oleh Allah. Kedua, kesamaan dengan kaki rusa. Perbandingan dengan kaki rusa mengajarkan kita tentang ketekunan dan ketahanan dalam menghadapi medan sulit. Kita dapat belajar untuk tetap teguh dan melangkah maju bahkan dalam situasi yang keras dan berliku. Kehidupan tidak selalu mudah, tetapi dengan keyakinan dan ketekunan yang kuat, kita bisa mengatasi hambatan. Ketiga, naik ke tempat tinggi. Ungkapan, Ia membiarkan aku mampu berjalan di tempat tinggi, mencerminkan aspirasi untuk mencapai tujuan yang tinggi dalam hidup. Ini bisa mengacu pada tujuan spiritual, moral, atau pribadi yang kita inginkan. Dengan Allah sebagai pemandu, kita diberikan kesempatan untuk mencapai potensi terbaik kita dan tumbuh secara holistik. Keempat, percaya kepada Tuhan saat dalam kesulitan. Pernyataan ini berasal dari seorang nabi yang mungkin mengalami situasi sulit di masa itu. Ini mengingatkan kita bahwa kita dapat memiliki kepercayaan yang kokoh pada Allah, bahkan ketika kita berada dalam kesulitan besar. Allah adalah sumber kekuatan dan harapan dalam semua situasi, dan dengan berpegang padanya, kita dapat merasakan ketenangan dan keyakinan meskipun di tengah badai. Dalam ringkasnya, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang keterhubungan kita dengan Allah, kepercayaan dalam kesulitan, dan aspirasi untuk mencapai yang lebih tinggi dalam hidup. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita untuk bersandar pada kekuatan rohaniah dan untuk terus berusaha dan tumbuh, terlepas dari tantangan yang mungkin kita hadapi. Apa artinya Allah datang dari teman? Habakuk 3 terdiri dari himne pujian kepada Tuhan. Ayat 3 diawali dengan bagian yang berbunyi, Tuhan datang dari teman, dan yang maha kudus dari gunung Paran. Apa sebenarnya maksudnya ini? Apa makna kedatangan Tuhan dari teman? Ketika Habakuk menyatakan, Tuhan datang dari teman, dia berbicara tentang Tuhan yang muncul dari timur. Artinya, dia menyinari umatnya seperti matahari terbit. Tuhan memecah kegelapan dan memulai hari baru. Teman adalah sebuah kota atau wilayah di selatan Edom, di sebelah timur Israel. Teman juga merupakan rumah salah satu teman Ayub. Demikian pula Gunung Paran, gunung di seberang Teman, juga berada di sebelah timur Israel. Ayat berikutnya dalam Habakuk 3 menekankan tema ini. Kemuliaannya menutupi langit dan pujian-pujian memenuhi bumi. Kemegahannya bagaikan terbitnya matahari. Di sini kita diberitahu secara gamblang bahwa kedatangan Tuhan dari teman ibarat terbitnya matahari. Kata kemegahan yang dimaksud dalam ayat 3 berasal dari kata Ibrani hod,
yang dikaitkan dengan otoritas raja. Dalam konteks ini, keagungan Tuhan adalah kemuliaannya sebagai raja yang berdaulat, yang memerintah atas seluruh ciptaan dan sepanjang masa. Bahasa dalam Habakuk 3 sangat mirip dengan penampakan Tuhan di Gunung Sinai. Di akhir kitab Ulangan, Musa memberkati bangsa Israel untuk terakhir kalinya. Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir ke atas kita. Dia bersinar dari Gunung Paran. Dia datang dari 10.000 orang kudus. Dengan api yang menyala-nyala di sebelah kanannya, penggunaan frasa serupa oleh Habakuk menghubungkan nyanyian pujiannya dengan berkat Musa. Habakuk memuji kedaulatan Allah dan kemampuan untuk menyediakan Eksodus kedua bagi umatnya, bukan dari Mesir tetapi dari Babel. Habakuk 3 ayat 3 menandai pergeseran himne Habakuk dari permohonan menjadi pujian. Ia mencatat kuasa Allah dalam membawa orang-orang Yahudi keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Karena Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan besar ini di masa lalu, Habakuk yakin Dia akan melepaskan umatnya dari Babel dan membawa mereka kembali ke tanah air mereka sekali lagi. Setelah kegelapan penawanan, Tuhan akan menjadi terbitnya kebebasan dan harapan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau.
Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.